Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Saya ingin menjelaskan lokasi saya saat ini. Saya tinggal di Desa Molores. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, itu Desa Molores di mana? Desa Molores itu terletak di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi saya aslinya adalah orang Lombok, karena bisa dibilang kami dulu trans di sini, datang trans dari Lombok tahun 1991, saya masih ingat. Dan saya lahir di desa ini juga, di Desa Molores, saya masih ingat, tanggal 23 bulan Maret 1991. Dan sampai saat ini saya masih tinggal di Desa Molores ya, dan belum pindah kemana-mana. Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai isu, bukan isu ya, tapi ini fakta barangkali yang sudah pemerintah realisasikan, mungkin belum semua, mengenai tentang penyaluran dana yang 600.000 untuk pekerja perusahaan entah apalah. Jadi saya coba berbaur dengan masyarakat, kan saya masyarakat kecil, jadi saya berbaur dengan masyarakat, coba meminta pendapat mereka gitu. Kira-kira pemerintah memberikan bantuan 600.000, saya kurang tahu itu, entah itu 6 bulan atau berapa bulan, saya kurang tahu, cuma memberikan bantuan 600.000 kepada mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi gaji mereka di bawah 5 juta. Sedangkan UMR kita saat ini yang saya tahu sih 2,5 ya, sekitar itu. Jadi di bawah gaji 5 juta masih akan masuk semua. Dan kebanyakan di sini, karena di wilayah Sulteng ini adalah tambang gitu kan, wilayah tambang, jadi banyak pekerja di situ. Yang sempat saya konfirmasi juga, bahkan ada satu teman saya dari remaja di kampung ini mengurus kemarin, dia punya berkas seperti kartu keluarga dan sebagainya, itu diperbarui untuk mendapatkan 600.000 tersebut. Ternyata itu benar ada. Tapi di sini saya coba berbaur dengan masyarakat, mencari pendapat mereka, kira-kira ini sudah tepat tidak pemerintah menyalurkan dana 600.000 untuk mereka yang memiliki gaji di bawah 5 juta di masa-masa corona ini. Dan itu membuat masyarakat bingung dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi logikanya begini, mereka yang bekerja sudah punya gaji tetap per bulan yang mungkin 2,5 lah UMR, gaji tetap. Tapi ada juga yang mereka mungkin punya lembur, punya apa, mungkin ada skill mereka yang lebih seperti operator, mungkin alat berat, itu tentu gajinya di atas itu. Sebenarnya ada yang bisa nyampe 9 juta, 11 juta. Itu kan luar biasa. Nah, lalu bagaimana nasib mereka, rakyat yang biasa-biasa tidak bekerja di perusahaan? Karena kenapa kita katakan mereka menjawab begini, kami mencoba untuk melamar di perusahaan, akan tapi kami tidak memiliki ijazah atau skill. Jadi saya di sini berpandangan, dan kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa ini tidak tepat penyaluran yang 600.000 untuk mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Seakan-akan mereka yang tidak memiliki pekerjaan ini tidak dihargai, tidak dipentingkan oleh mereka. Nah, itu entah bagaimana saya juga tidak bisa berpikir, sehingga nanti barangkali, contoh misalnya di sini ini mayoritas petani kebun kelapa sawit, seperti yang di belakang ini samping rumah saya,
kebun kelapa sawit. Tapi di sini sekarang faktanya itu kebun kelapa sawit satu tidak berbuah, mungkin entah karena apa, bukan musim buah. Kemudian pupuk yang begitu sulit didapatkan, kemudian juga tanah mereka yang luas memiliki kebun kelapa sawit sampai berpuluh-puluh hektar itu sekarang sudah direplanting, sehingga apa, tidak bisa untuk menghasilkan uang karena tidak ada kebun kelapa sawit yang mereka miliki. Otomatis jika si tuan tanah tidak memiliki itu kebun kelapa sawit, bagaimana masyarakat yang biasa menggantungkan hidup mereka itu kepada kebun kelapa sawit menjadi buruhnya misalnya. Sehingga itu barangkali perlu oleh pemerintah perhatikan. Jangan diberikan kepada mereka yang sudah memiliki pekerjaan kemudian dapat lagi tambahan 600.000. Wow, itu memang masyarakat merasa bagaimana ya, tidak cocok aja untuk diberikan gitu. Sehingga mereka nanti yang seperti buruh tani ini hanya menonton saja gitu, tidak dapat uang, tidak bisa belanja, atau anak mereka ingin ini tapi tidak punya uang. Karena jujur sekarang ini saya sendiri telah berbaur dengan masyarakat, itu keluhan mereka luar biasa mengenai beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama mengenai diberikannya 600.000 kepada mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Ini kan hal yang menurut saya bisa saya pikirkan. Kalau menurut saya seharusnya pemerintah itu memberi kebijakan atau memerintahkan kepada perusahaan itu untuk menambahkan gaji mereka 600.000. Adapun yang 600.000 untuk mereka tadi itu, untuk para pekerja itu diberikan kepada masyarakat yang sekarang ini menganggur. Itu maksud saya. Oke, mungkin pemerintah akan jawab, kita kan sudah mengadakan prakerja. Tidak semua masyarakat di sini bisa memainkan gadget, apalagi mereka prakerja. Mereka buta tentang hal itu, mereka sangat buta tentang hal itu. Bahkan main HP aja itu paling hanya bisa WhatsApp, Facebook, foto, hanya itu. Kemudian untuk mereka mau akses bagaimana caranya itu, waduh, mereka minim pengetahuan. Karena di sini apa, di sini mayoritasnya adalah orang-orang tua yang dari trans dulu, yang dari zaman belum adanya itu gadget yang secanggih ini, mereka sudah ada di sini gitu. Sehingga mereka tidak paham bagaimana cara masukin kerja, itu kesulitan mereka. Karena jujur saja saya bukan mengada-mengada, baru sekitar berapa tahun, kayaknya baru 3 tahun kayaknya di sini jaringan internet baru bagus ya. Ini pun yang ada 4G, tapi 4G-nya ya begitu ala kadarnya saja. Kadang bisa diakses, kadang juga ya hilang. Apalagi kalau sudah mati lampu, jaringan pun hilang juga. Itu yang mirisnya di sini. Jadi masalah jaringan di sini bisa kita katakan ya masih ya so far so good lah, masih bisa kita gunakan. Jadi saran saya, barangkali ini kami mudah-mudahan ada yang meng-share video ini sehingga pemerintah bisa mengupayakan bagaimana caranya supaya didata ulang. Jadi turunlah ke sini lah. Karena data-data kebanyakan digunakan data-data yang lama, sehingga data yang baru belum masuk, mungkin sampai di pusat sana entah bagaimana belum ada perubahan, sehingga itu saya katakan kita punya masyarakat di masa-masa seperti ini sangat membutuhkan namanya perhatian dari pemerintah. Karena kenapa? Apabila mereka banyak menganggur, kemudian tidak diberikan semacam bantuan itu akan bisa membuat mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang tentunya itu melanggar hukum.
Jadi semua hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah supaya bagaimana mendata ulang para pengangguran ini. Oke, mereka mungkin yang masih muda, yang bisa bermain gadget, HP, itu mereka bisa mendata prakerja dapat 100.000 per bulan. 100.000 per bulan itu saya dengar sih tidak dicairkan ya, bisa dicairkan melalui link baru ditransfer ke itu link Telkomsel, kemudian ditransfer ke rekening sehingga bisa dicairkan. Itu yang saya dapat informasi. Cuma jujur saja saya kemarin pernah mendaftar tapi tidak berhasil, entahlah kenapa tidak berhasil. Saya tidak lulus, apakah kuota mungkin untuk daerah Sulteng ini kurang untuk pekerja, tapi untuk saya punya warga-warga yang di Lombok itu rata-rata bisa masuk, sehingga kita katakan mungkin kuota untuk pekerja itu masing-masing daerah berbeda. Saya tidak tahu itu bagaimana peraturannya, tapi di sini harapan kami itu ya pemerintah benar-benar mendata ulang masyarakat mana yang berhak untuk mendapatkan itu. Karena kalau kita pikir dampak corona, semua berdampak corona, apalagi di daerah seperti ini semua berdampak akan corona tersebut. Yang saya khawatirkan di sini nanti jangan masyarakat itu ada yang dapat, ada yang tidak, sehingga itu akan saling iri dengkinya, tidak ada keakuran sehingga menyebabkan perpecahan masyarakat. Itu yang tidak ingin yang tidak ingin timbul di dalam kehidupan masyarakat ini. Sehingga barangkali saya cuma mencoba menyalurkan beberapa pendapat, keluhan masyarakat mengenai pemberian dana 600.000 kepada mereka yang sudah memiliki kerja tetap. Itu mungkin tentu sama-sama kita harus pikirkan apakah ini tepat atau tidak tepat. Alangkah baiknya dana tersebut dialihkan kepada mereka masyarakat yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan karena mata pencarian mereka hilang pada saat ini. Itu saja. Oke, thank you for watching.